wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurah limpahkan rahmat dan keberkahan pada hidup kita semua. Sholawat serta salam juga tersampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa hidup dengan pedoman dan petunjuk dalam agama Islam hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Nuril Ma'rifah. Saya dari mahasiswa IAIN Kediri, Prodi Psikologi Islam. Pada acara yang mulia saat ini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu pengetahuan saya mengenai menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lihat bagaimana kisah para sahabat atau para nabi atau para rasul atau orang-orang saleh lainnya dalam menuntut ilmu. Kita lihat dari kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah keponakan Rasulullah SAW yang selalu menuntut ilmu dengan Nabi. Namun ketika Nabi Muhammad wafat, maka beliau mengejar ilmu kepada sahabat-sahabat Rasul lainnya. Beliau sering sekali datang ke rumah para sahabat-sahabat Rasul dan tidur di halaman rumah sahabat-sahabat Rasul tersebut. Sampai kemudian para sahabat Rasul mengatakan, "Engkau adalah keponakan Rasulullah. Kenapa engkau sampai hati, wahai Ibnu Abbas, menyusahkan diri untuk datang ke sini? Kenapa engkau tidak panggil aku saja untuk datang ke rumahmu?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Aku sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang wajib mendatangimu, wahai guru. Sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Lalu kita lihat lagi, kita bisa melihat bagaimana Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu yang mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita dalam hal akhlak menuntut ilmu. Pada suatu ketika, Ibnu Abbas bersama dengan Zaid bin Tsabit radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi. Zaid bin Tsabit adalah seorang juru tulis wahyu dan sahabat terkemuka dalam kehidupan fikih, qiraah, dan ilmu-ilmu lainnya. Maka Ibnu Abbas pada saat itu ketika melihat baik dan Zaid bin Tsabit hendak menuju kepada keledai dan untuk menaiki keledai, tentu saja Zaid bin Tsabit itu kan Ibnu Abbas pada saat itu ketika melihat baik Zaid bin Tsabit tidak menuju keledai dan menaiki keledai, maka Ibnu Abbas segera berdiri untuk memegangi dan menuntun keledai dari Zaid bin Tsabit. Tentu
Tentu saja Zaid bin Sabit pun merasa sukar dan buru-buru mendatangi dan menghalanginya dan mengatakan, hentikan wahai putra paman Rasulullah. Lalu apakah yang dilakukan Ibnu Abbas, sahabat kalian? Bagaimana sifat Ibnu Abbas kepada guru ini? Ibnu Abbas mengatakan, begitulah kita disuruh berbuat terhadap ulama-ulama kita. Tentu saja Zaid bin Sabit pun tidak kehabisan akal. Beliau mengatakan, coba perlihatkan tanganmu, ya keponakan Rasulullah. Lalu ia mengeluarkan tangannya dan langsung dicium oleh Zaid bin Sabit. Maka Zaid bin Sabit mengatakan, beginilah kita diberitakan untuk berbuat kepada keluarga Nabi kita. Jadi kita lihat akhlak dari dua orang yang sangat luar biasa, dan bagaimana akhlak dari Ibnu Abbas sangat luar biasa untuk merendahkan dirinya di hadapan guru-gurunya. Apakah yang dikatakan Ibnu Abbas, sahabat kalian? Aku telah merendahkan diriku sebagai pencari ilmu, sekarang aku mulia sebagai orang-orang yang dicari ilmunya. Kita lihat juga bagaimana kisah Nabi Musa SAW dalam menuntut ilmu. Kisah Nabi Musa kita bisa lihat dari menuntut ilmu dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam surat Al-Kahf atau surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Bagaimana seorang Nabi Ulul Azmi yang kemudian mencari ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa para nabi juga menuntut ilmu, sehingga kita jangan sampai merasa sombong dan tidak mau menuntut ilmu kepada orang yang lebih rendah di bawah kita. Jadilah orang yang rendah diri, rendah hati, dan tawadhu, dan rasa haus dan terus ingin belajar kepada orang-orang sekitar kita atau guru-guru kita. Kemudian kita bisa melihat kisah menuntut ilmu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini semangat menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Beliau adalah dan Abu Hurairah radhiyallahu an selalu fokus mengikuti kemampuan Nabi pergi. Beliau juga memiliki hafalan yang sangat kuat berkat doa Nabi SAW. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Abu Hurairah meminta doa kepada Nabi akhlak yang baik, semangat menuntut ilmu. Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah sehingga Abu Hurairah memiliki hafalan yang kuat dan menjadi salah seorang yang dihormati, disegani oleh para teman-temannya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita lihat ternyata keterbatasan ekonomi itu bisa menuntut ilmu, seperti halnya Abu Hurairah ahlu Suffah yang tinggalnya di masjid ternyata juga bisa menuntut ilmu dan menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa. Maka untuk menjadi penyemangat bagi teman-teman, kita akan bahas apa sih keutamaan menuntut ilmu, terutama tentu saja ilmu agama. Kita bisa ilmu dunia dan kita juga harus bisa dalam ilmu agama. Keutamaan mempelajari ilmu agama adalah pertama yang paling takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang sedang menuju kepada jalan surga dan didoakan oleh penduduk bumi dan langit. Yang ketiga, keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah terutama ilmu agama. Orang yang dipahamkan agama itulah yang paling dikehendaki kebaikan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, keutamaan orang yang menuntut ilmu akan terus
akan terus hidup setelah matinya. Kelima, teman-teman sekalian, keutamaan dari menuntut orang-orang yang menuntut ilmu adalah ilmu menghidupkan hati. Dan oleh karena itu, semoga teman-teman menjadi semangat untuk terus menuntut ilmu. Semangat dengan ilmu itu kita menjadi baik akhlaknya, dan kemudian kita tebar ilmu itu sehingga kita menjadi manusia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Cukup sekian dari pengetahuan saya mengenai menuntut ilmu. Jika ada salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.